Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan berbagi resep cara memasak nasi biryani ikan. Dan untuk bahan-bahan nasi biryani ikan, pastinya di sini saya punya beras. Untuk berasnya ini saya pakai 750 gram, jadi kurang dari 1 kilo ya teman-teman, atau setengah kilo juga boleh juga. Jadi disesuaikan dengan berapa banyaknya orang yang di rumah itu ya teman-teman, berapa banyaknya keluarga kita pastinya. Dan untuk ikannya saya punya ikan ada 4 potong. Ini ikannya saya pakai ikan tenggiri yang ukuran besar ya teman-teman. Dan ikannya ini nantinya akan saya marinasi dulu dengan bumbu-bumbu yang di sini pastinya. Lalu untuk bumbu-bumbunya saya akan pakai setengah buah lemon, garam secukupnya, 4 siung bawang putih yang sudah saya haluskan pastinya, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kunyit bubuk, dan nantinya saya akan pakai sedikit dari micin ya teman-teman. Dan untuk micinnya ini opsional saja, boleh pakai boleh juga tidak pakai. Lalu ini sekarang akan saya sisihkan dulu dan saya akan mulai memarinasi ikannya. Jadi pertama ikannya ini akan saya pindahkan ke tempat yang lebih besar pastinya, supaya enak ya buat ininya mencampurkan bumbunya. Lalu pertama ini akan saya kasih lemonnya dulu. Untuk seberapa banyak lemonnya pastinya disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Kalau misal teman-teman suka lemon banyak, boleh juga pakai 1 buah lemon. Lalu sekarang saya akan memasukkan garamnya, bawang putih, lada hitam, kunyit, kemudian micinnya. Lalu bumbu-bumbunya ini pastinya akan saya usahakan tercampur ke semua ikannya ya teman-teman. Oke, sudah selesai, sudah tercampur rata semua ya. Lalu sekarang ini ikannya akan saya diamkan selama 30 menit. Tujuannya supaya bumbunya itu meresap ke dalam ikannya. Ini akan saya sisihkan dulu dan saya akan mulai menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Lalu untuk bahan-bahan yang lainnya, saya pakai 2 buah tomat yang ukuran besar, dan ini tomatnya sudah saya potong kecil-kecil pastinya. 2 buah bawang merah, bawang merahnya bawang merah besar ya pastinya. Bisa pakai bawang merah besar, bisa juga pakai bawang bombay. 9 siung bawang putih yang sudah saya haluskan, 1 sendok teh lada hitam bubuk, 1 sendok teh jinten bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan garam secukupnya. Lalu ini akan saya sisihkan dan saya akan menyiapkan bahan-bahan yang nanti buat memasak nasinya ya teman-teman. Lalu untuk bumbu-bumbu yang buat memasak nasinya, saya akan pakai 2 batang kayu manis, 2 buah bunga lawang atau PK, 6 buah cengkeh, lada hitam. Lada hitamnya ini tadi nggak saya hitung ya pastinya teman-teman, saya cuma ambil sejumput gitu saja.
Lalu ada 5 lembar daun gar. Untuk daun garnya ini saya pakai 5 lembar karena kan kebetulan daun garnya kecil-kecil ya. Tapi kalau misal daun garnya itu besar atau lebar, cukup pakai 3 lembar saja. 5 buah kapulaga. Lalu di sini saya juga punya paprika warna merah, warna kuning, warna hijau. Dan di sini saya juga ada daun ketumbar secukupnya saja, garam secukupnya. Dan nantinya saya juga akan pakai minyak sayur ya pastinya. Oke, dan sekarang langsung saja saya akan memasak nasi biryani ikannya. Pertama pastinya saya akan menggoreng ikannya dulu ya teman-teman. Minyaknya ini sudah panas, jadi langsung saja saya akan memasukkan ikannya. Jadi supaya minyaknya nggak nyiprat-nyiprat kemana-mana ya teman-teman, ini akan saya tutup. Saya akan coba balik sekarang. Ikannya ini sudah matang ya teman-teman. Jadi saya akan mengangkatnya. Dan sekarang saya akan mulai memasak bumbunya. Dan ini minyak yang saya pakai tentunya minyak yang buat menggoreng ikannya tadi ya teman-teman. Pertama saya akan memasukkan bawang merahnya. Lalu ini akan saya masak sampai agak layu, baru saya akan memasukkan bawang putihnya. Lalu sekarang bawang putihnya. Sebelum saya memasukkan tomatnya, saya akan memasukkan dulu kunyit bubuknya, lada bubuk, dan jinten bubuk. Lalu sekarang tomatnya. Habis tomatnya, sekarang saya akan memasukkan garamnya. Saya juga akan pakai maji. Maji yang saya pakai itu maji seperti ini. Ini jadi majinya ini terbuat dari bumbu-bumbu pastinya. Jadi bukan maji ayam atau maji daging ya. Tapi ini bukan iklan ya teman-teman. Maksudnya biar teman-teman tahu saja. Saya akan pakai majinya satu saja. Cukup ya. Tadi lupa di bahan-bahan nggak saya sebutkan soalnya. Tapi kalau misal teman-teman mau pakai maji ayam atau maji daging atau kaldu jamur juga boleh ya. Disesuaikan dengan selera saja. Oke. Lalu ini sekarang akan saya tutup dan saya masak sampai tomatnya ini hancur ya pastinya. Dan ini tomatnya udah hancur ya teman-teman. Jadi sekarang ini akan saya angkat dan saya akan mulai memasak nasinya. Saya akan memasukkan rempah-rempahnya yang tadi ke dalam pancinya ya teman-teman. Jadi seperti daun gar, pokoknya yang sudah saya sebutkan tadi lah. Kemudian garamnya, lalu minyak sayurnya. Lalu ini akan saya tutup dan akan saya biarkan mendidih dulu ya teman-teman, supaya nanti airnya itu benar-benar terasa rasa rempah-rempahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berasnya ini masaknya dengan air sedikit saja ya teman-teman.
karena ini nih masaknya bukan sampai matang, jadi seperti kita aronin dulu kalau orang Jawa bilang itu. Oh ya, dan tadi itu pastinya berasnya sudah saya rendam terlebih dahulu ya sebelum saya masukin itu. Jadi saya cuci dulu lalu saya rendam kira-kira 5 menit. Nasinya ini sudah setengah matang. Lalu saya akan ambil sebagiannya, setengahnya ya teman-teman. Ini rempah-rempahnya pastinya akan saya buangin. Ini sudah saya ambil sebagian dari nasinya atau setengahnya. Lalu sekarang ini saya akan memasukkan bumbu yang tadi pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, dan untuk memasak nasi biryani memang caranya yang benar itu seperti ini ya. Jadi memang buat yang nggak terbiasa memasak mungkin ya bilang ribet, tapi kalau yang sudah terbiasa memasak ya nggak ribet sih. Memang caranya itu ya kayak gini. Bumbunya sudah masuk semua. Sekarang saya akan memasukkan paprikanya. Ini saya nggak pakai sarung tangan, tapi pastinya saya sudah cuci tangan saya terlebih dahulu. Lalu daun ketumbar. Untuk seberapa banyaknya disesuaikan dengan selera saja. Lalu saya akan memasukkan lagi nasi yang tadi ya teman-teman. Harus diratakan. Lalu di sini saya punya saffron. Ini warnanya warna orange ya teman-teman. Lalu akan saya kasih sedikit air dan akan saya masukkan ke dalam nasinya. Untuk seberapa banyak itu pastinya disesuaikan dengan selera saja. Cukup segini saja. Oh iya, dan ini ikannya. Jadi saya taruh di atas nasinya supaya nanti tuh nasinya juga ada aroma ikannya ya pastinya. Biar tambah enak pastinya. Lalu ini akan saya tutup dan saya masak sampai matang. Nasi biryani ikan saya ini sudah matang ya teman-teman. Jadi sekarang akan saya angkat dan siap untuk disajikan. Jadi pertama ini ikannya akan saya ambilin dulu ya. Saya taruh di piring. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ini pastinya akan saya aduk ya teman-teman. Lalu sekarang akan saya sajikan ke dalam piring. Lalu sekarang ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya teman-teman. Hasil dari nasi biryani ikan ala kreasi dapurku. Ini rasanya sudah pasti enak dan yummy pastinya. Jangan lupa nanti dicoba ya resepnya di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.